Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Mari kita bahas kembali untuk soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum, untuk SMP ataupun MTS. Dan ini saya ambil soalnya dari buku penerbit Erlangga ya. Oke, mari kita simak, kita buka saja bukunya secara acak. Oke. Kita mulai dari ini untuk soal 7 dan 8 ini ya. Buku bacaannya ini dia. Oke, stimulus 4. Stimulus 4 ini halaman 75. Oke. Ini masih literasi ya. Ada nih literasi, kita cek untuk bacaannya. Ini halaman 76. Kemudian ini halaman 77. Ada 2 soal untuk stimulus 4 ini. Mari kita baca terlebih dahulu, kita pahami terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Soal nomor 7, berdasarkan stimulus 4, pilihlah satu jawaban yang paling benar. Keadaan Nara saat ditelepon Lana adalah, oke, ini untuk soal nomor 7. Kita baca kembali untuk soal nomor 8. Berdasarkan stimulus 4, berikanlah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari satu. Situasi yang tergambar di dalam cuplikan cerita itu adalah, oke. Sekarang kita baca untuk literasinya. Ini dia, stimulus 4 dengan judul Ngopi Cantik. Kita ngopi cantik yuk. Teks itu muncul di layar ponselku. Lagi-lagi Nara mengajakku kumpul, sesuatu yang sangat kuhindari pada masa pandemi ini. Namun belum sempat kubuka ponsel untuk menjawab pesannya, muncul lagi pesan baru. Ikut ya, kamu sekarang gak pernah mau datang kalau aku ajak kumpul. Tidak lupa emotikon sedih di balon teks selanjutnya. Aku bimbang, kakakku yang seorang dokter terus mewanti-wantiku untuk tidak bepergian keluar jika tidak perlu. Hampir setiap malam dia bercerita tentang pasien COVID-19 yang dirawatnya. Mengingat semua cerita itu membuatku bergidik. Dengan berat hati akhirnya aku putuskan untuk menolak ajakan Nara yang hanya dibalas oleh emotikon menangis. Oke, dilengkapi dengan ilustrasi gambar menggunakan masker. Kita lanjutkan. Setelah itu, Nara tidak lagi menghubungiku. Sepertinya dia marah kepadaku karena dia tidak pernah lagi mengajakku pergi. Padahal di setiap statusnya aku lihat dia sedang berkumpul di kafe bersama teman-teman yang lain. Namun sudah lebih dari 1 minggu Nara tidak lagi mengupdate statusnya. Beberapa kali aku hubungi dia tetapi tidak pernah diangkat atau dibalas. Saat ku coba menghubungi mamanya Nara pun hasilnya sama, tidak ada balasan. Akhirnya jawaban itu kudapatkan bukan dari Nara atau ibunya, tetapi dari kakakku. Kakakku mengatakan minggu lalu Nara masuk IGD karena sesak nafas dan terdiagnosis happy hypoxia, yaitu penurunan jumlah oksigen dalam jumlah tanpa gejala karena virus corona. Kakakku sering bercerita bahwa penderita happy hypoxia sering tidak sadar sampai dirinya terasa sesak dan tidak jarang pasien meninggal karena kekurangan oksigen. Namun Nara beruntung karena dia bisa bertahan setelah masuk ke HCU selama lebih dari seminggu dan sekarang dia sudah ada di ruang inap biasa yang status negatif COVID-19. Aku yang khawatir mendengarkan langsung mencoba meneleponnya lagi. Saat nada sambung berubah dengan suara yang lemah, aku langsung memborbardir dengan pertanyaan. Dengan suara yang lemah, Nara menjawab dirinya
sekarang sudah baikan. Pembicaraan kami hanya sebentar karena suara Nara yang makin melemah dan batuknya yang tidak berhenti. Setelah berjanji akan menghubungiku lagi besok, kami mengakhiri pembicaraan. Kamu beneran sudah tidak apa-apa, Ra? Tanyaku khawatir. Dari layar kaca ponsel kulihat Nara yang sedang duduk menyender di kasur rumah sakit dengan selang oksigen di hidungnya. Meskipun suaranya tidak lagi lemah seperti kemarin, wajahnya masih terlihat pucat. Benar, tidak apa-apa kok, Na. Jawabnya sambil tersenyum. Ini sudah lebih daripada kemarin karena aku sudah boleh makan makanan padat. Keningku berkerut mendengarnya. Nara tadi bercerita sampai kemarin dia harus menggunakan selang untuk memasukkan makanan ke perutnya. Separah itukah COVID-19, pikirku. Lana, maafkan aku ya. Ucapan Nara mengagetkanku dari lamunan. Kenapa kamu minta maaf, Ra? Harusnya aku yang meminta maaf ke kamu karena tidak bisa menemani kamu di sana, ujarku sedih. Jangan, Nah, kamu tidak perlu ke sini. Jangan sampai kamu terkena penyakit ini. Cukup aku saja yang merasakan dan bisa menceritakannya kepadamu. Aku meminta maaf kepadamu karena hampir saja kamu terkena penyakit ini. Untung saja kamu tidak pernah mau ikut denganku. Beruntung juga mama dan papaku tidak ada di rumah sakit. Tidak ada di rumah saat aku mulai terkena kemarin. Kalau tidak, mereka juga bisa terkena. Sementara kakakku juga positif, tidak bisa sembuh dengan isolasi mandiri di rumah. Rasa penuh penyesalan tergambar di wajah Nara. Sudahlah Nara, yang penting kamu terus berpikir positif kalau kamu akan sembuh dan keluar dari rumah sakit. Jangan lupa terus berdoa. Aku juga akan terus berdoa untukmu, keluargamu, dan kita semua. Kami pun tersenyum. Setelah itu Nara berpamitan karena sudah waktunya kunjungan dokter. Kami pun saling berjanji untuk mengobrol lagi besok. Setelah menutup telepon, aku tidak berhenti berdoa untuk keselamatan kami semua agar terhindar dari penyakit berbahaya ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Keadaan Nara saat ditelepon Lana adalah, kita perhatikan ya, tadi sudah kita baca. A. Menggunakan selang oksigen dan selang makan. Apakah betul? Tidak ya. Kemudian B. Masih menggunakan selang oksigen tetapi sudah bisa makan sendiri. Ini betul. Kemudian yang C, kita lihat dulu yang C. Lemah dan tidak bisa banyak berbicara karena nafasnya yang sesak. Oh, ini kurang tepat ya karena tadi sudah bisa berbicara. Kemudian masih berada di HCU. Ini juga kurang tepat. Jadi betul, jawaban yang paling tepat karena hanya diminta untuk memilih satu, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya. B. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 karena ini masih bagian dari stimulus 4. Berikan tanda centang dan ini boleh lebih dari satu. Situasi yang tergambar dalam cuplikan bercerita di atas. Oke, yang pertama adalah sedih, khawatir, kesal, atau sesal. Oke, jadi latar suasana yang tergambar dalam cerpen tersebut adalah latar sedih ya tadi dan khawatir saat Lana tidak mendapatkan kabar dari Nara dan sesal karena dia hampir saja menularkan penyakit itu kepada Nara dan keluarganya gitu ya tadi ya. Berarti dari situasi ini sedih iya, khawatir iya, kesal tidak ya, bukan kesal tetapi sesal. Nah ini dia, hati-hati. Oke, demikianlah untuk pembahasan soal AKM. Terima kasih yang sudah selalu menyaksikan video di channel YouTube Rahmadani Widya. Terima kasih, dinanti lagi untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.